Investasi versus inflasi. Nah, selain daripada peran central bank, itu kita nih sebagai masyarakat, ada nggak sih solusi untuk mengatasi inflasi? Misalkan kita dengan investasi, secara track record investasi bisa mengalahkan dari inflasi sendiri nggak sih, Mas Andrian? Nah, kalau kita lihat di sini itu inflasi itu misalnya kita ngomong spesifik Indonesia ya. Inflasi itu di Indonesia itu sempat ada masa-masa dia di sekitar 6-7% gitu ya. Mungkin teman-teman yang sebelum 2015 mungkin tahu ya, inflasi itu sekitar 6-7%. Lalu mungkin 2016 ke atas itu mungkin sekitar 3-4% ya gitu ya kira-kira. Nah, kalau kita lihat itu salah satu instrumen investasi yang bisa melebihi investasi untuk jangka panjang itu sebenarnya saham ya. Karena kalau kita lihat, kita ngomong IHSG ataupun harga saham-saham gabungan gitu ya. Untuk harga saham-saham itu track recordnya dari tahun 95 sampai tahun 2022 itu mungkin 20 tahun lebih ya. Itu rata-rata kenaikan itu sekitar 10 sampai 12% ya. Kita bilang itu rata-rata gitu ya. Jadi historis inflasi Indonesia untuk kita ngomong 10-20 tahun terakhir memang tadi saya bilang ada sempat 6-7% ya. Jadi saya bilang saham itu return 10-12% harusnya bisa mengimbangi untuk inflasi itu sendiri. Lalu kalau kita lihat, kalau untuk teman-teman yang mungkin tidak ada waktu untuk sibuk ya. Untuk sibuk untuk saham, karena saham kan kita memang harus belajar analisa sendiri dan lain-lain gitu ya. Mungkin bisa alternatifnya bisa di reksadana saham ya. Kebetulan kita juga di Ciptadana Asset Management kita ada salah satu reksadana saham yang track recordnya udah jangka panjang gitu ya, yaitu reksadana Rencana Cerdas ya. Rencana Cerdas sendiri itu udah didirikan sejak tahun 99 ya, jadi udah 20 tahun lebih dan track record 20 tahun terakhir itu return sekitar 13-14% lah kira-kira setiap tahun ya, in average ya saya bilang ya. Sedangkan IHSG sendiri tadi saya bilang sekitar 10-12%, jadi memang masih di atas IHSG untuk return dari Rencana Cerdas sendiri di sini ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini memang 14% setiap tahun itu in average ya. Jadi memang ada saat-saat waktu return bisa tinggi sampai 20% gitu ya. Tapi ada juga saat masa-masa setiap tahun bisa return cuma 5-6% ya. Jadi memang kunci di sini memang kita harus berinvestasi itu memang untuk jangka panjang sih, begitu sih.